ngaji dulu, belum ngaji udah nikah, udah ngaji baru tahu hukum, ya kan? Gimana nih Ustaz? Nah itu bahasa kaji fikihnya boleh dikodok kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wa khususan li arwahi masyayikhina Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahmatullah alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Allahumma hidayatal lis-sawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Ini Pak, saya belikan dulu pesanan Bapak ya. Iya. Atas pesanan Bapak, ini malam materi yang dibicarakan, kalau bahasa beliau adab istri ya. Aturan-aturan yang berkaitan dengan akhlak seorang istri. Tapi sebelum sampai kepada yang ke sana, itu sudah sangat masuk ke dalam untuk kita kajiannya. Saya malam ini agaknya lebih dahulu tetap hanya mengantarkan dulu mukaddimah, pengantar tentang saya akan bicara sekaitan dengan kaitan kitab hikam, yaitu tasawuf itu semalam ya. Nah, jadi di sini hukum dibicarakan, tapi dari sudut pandangan ulama ahli sufi. Ahli sufi di sini dimaksudkan yaitu mereka-mereka yang objek pemikiran beragamanya fokus kepada perbaikan sikap batin ya. Itu objeknya, itulah ulama sufi. Tetapi dalam perbaikan batin mereka akan muncul dalam bentuk perilaku yang mentaati hukum. Jadi pembicaraan ini malam ya tentang kaitannya hukum pernikahan, tetapi yang saya akan uraikan tetap sudut pandang ulama-ulama ahli tasawuf. Awak yang bertanya semalam, yang mana anak bapak? Oh ya. Mana dia? Oh ya, tak apa. Itu kan ada pertanyaan semalam yang beliau tanyakan. Pertama tentang majzub satu, salik satu. Nah, itu pertanyaannya semalam itu ya kemarin. Jadi kalau bicara salik, inilah dia. Kan semalam itu saya sudah jawab. Salik itu orang yang berangkat dari bawah menuju ke atas, istilahnya ya. Kalau majzub, dia dari atas turun kembali ke bawah. Jadi akhirnya orang salik dengan majzub itu ketemu di tengah. Jadi kalau dalam bentuk cerita bertemu orang itu di titik tengah, si salik bertanya, kau dari mana? Oh, aku dari atas. Bagaimana pemandangan di atas? Ceritalah si majzub, oh begini, kan begitu ya. Kemudian bagaimana di bawah? Dia tanya pula si salik. Dia bilang, oh begini. Oh, yang kau ceritakan di bawah itu, kalau di atas dia lebih halus lagi katanya. Misalnya contoh gini, kalau makan mangga 1 bulan sama jusnya ada bedanya nggak?
Nah, jadi kalau si salik cerita mangga masih buah mangga yang berkulit. Kalau si majzub dia cerita jus mangga. Maka kalau dia ada ya, misalnya yang di atas ditanya bagaimana sih? Oh, rasa mangga lah di sana katanya kan gitu ya. Oh, kalau mangga itu ada di sini. Yang mana itu? Yang ini. Oh, itu buah mangga. Kami jus mangga. Itu. Jadi beda orang ahli hukum dengan mengabaikan tasawuf ya. Ya seperti tampilan buah mangga lah, lebih kasar lagi buah durian ya kan. Mana cantikan mangga sama durian. Nah, itulah bedanya ahli tasawuf yang tahu hukum dengan orang hukum yang nggak tahu tasawuf itu. Karena tasawuf itu tadi pembinaan batin agar dia terpuji di sisi Allah. Tengok ya, terpuji batin di sisi Allah. Nah, batin yang terpuji di sisi Allah, tampilannya tentu macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama yang soli-soli zaman dulu. Nah, sampai situ saya cerita tentang salik dan mazhub lagi. Masuk ke dalam kajian kita ini hari, saya bacakan satu baris dari kalimat ini sebagai pengantar. Katanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alan nikahi min asbabi imaratud dunia waddin. Nah, ya, ini bahasanya, artinya dijadikan Allah. Satu, keinginan pada jenis kelamin sudah ada. Satu, kemampuan ekonomi untuk menghidupi seorang istri sudah bisa. Ini hukumnya, kalau sudah begini ada pada diri seorang laki-laki, keinginan pada lawan jenisnya sudah mulai ada, dan kehidupan ekonomi bisa menanggung makan satu orang. Ya. Kalau sudah ada ini, sunat hukumnya laki-laki itu menikah. Sunat. Artinya kalau dia menikah, dia dapat pahala. Tidak menikah, tidak juga berdosa. Dengan syarat, hawas lagi. Kalau dengan tidak menikah, dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Syarat ya, dia boleh tidak nikah. Kalau ada keinginan, tapi ada kemampuan ekonomi menanggung jawab seorang istri, tapi kalau tidak menikah, dia tidak akan melakukan yang haram. Maka sunatlah hukumnya dia menikah, bukan wajib. Kalau keinginan pada lawan jenis sudah ada, ekonomi sudah mapan, kalau dia tidak menikah, dia akan melakukan yang haram, maka wajib dia menikah. Ini hukum dasar pernikahan Islam. Dengar kalian banyak yang belum nikah ini ya? Hah? Besok nikah dia. Kata hukumnya ya, standarnya itu tadi. Kalau aku nggak menikah, bikin yang haram apa enggak? Tak usah dulu saya rincikan mana yang haram itu. Berat kalian nanti hidup sekarang ya. Berat. Ini hari mengawalkan ini, Ustaz pun banyak tumbang apa. Ngerinya kita hidup hari ini. Namanya cantik, era milenium ya. Milenial itu ribuan ya kan. Milenial orangnya, generasi kalian ini milenial, kalian ini. Aku jadul ya kan. Namanya aja cantik nih, milenium. Tapi kalau milenial nanti aku plesetkan kan era gombalan ini sekarang kan. Mana? Siapa tuh namanya? Ferry Iskandar. Ferry Iskandar. Cuma Ferry, betul kan era gombal sekarang ini ya enggak?
Nah, tapi inilah kita, ini Islam ya. Ini uraian saya. Inilah saya sering bilang, kalau mau hidup bersama Islam, inilah satu contoh cerita. Ramaikan ini dunia, tapi dengan agama. Jadi ramaikan dunia artinya hidupkan, makmurkan, kalau bahasa Indonesia. Nah, maka pernikahan itu dia katanya Allah jadikan itu sebagai sebab untuk meramaikan ke dunia ini serta menghidupkan agama di dalamnya. Untuk mencapai ini, kalau kalian nanti menikah, kalau saya dulu nggak sempat karena menikah dulu baru ngaji saya. Keduluan nikah dari ngajinya. Jadi kalian beruntung belum nikah ngaji dulu ya kan. Dalam bahasa buyutnya, wah jadi kami juga Ustaz mungkin nanti cerita bahwa kami dulu nggak gitu Ustaz juga kata Ustaz juga ngaji dulu belum ngaji udah nikah udah ngaji baru tahu hukum ya kan. Gimana nih Ustaz? Nah itulah bahasa kaji fikihnya boleh dikodo kan. Kodo lagi lah nikahnya. Maksud kodo itu diganti, bukan ganti apanya. Kodo bahasa hukum fikih, tapi kalau dalam bahasa hukum pernikahan ada dalam agama kita nih namanya istilahnya dari agama tajdidun nikah. Tajdidun nikah kalau diartikan letterly ini namanya memperbaharui nikah. Kata memperbaharui maksudnya memperbaiki. Nah, memperbaiki inilah yang kita sebut kalau dalam bahasa Indonesia ada ulang tahun pernikahan. Kalau 25 tahun orang Jawa kawin apa kan? Apa orang apa? 25 tahun pernikahan namanya kawinan apa? Ini Jawa mana ini? Jawa Tanjung. Jawa Tanjung. Namanya kata orang itu pernikahan perak. Kalau 50 tahun pernikahan emas. Bahasa Inggrisnya apa? Wedding apa? Itu tajdid nikah. Kalau bicara tajdid nikah bahasa hukum Islam begini, dalam kehidupan sehari-hari dua orang suami istri itu sulit sekali yang tidak emosi. Gimana Pak Bang? Sulit sekali nggak emosi kita ya. Jaga-jaga Beri. Ini uraian kaji nanti kena aja kau ini. Karena kau yang kita belum nikah, dia yang bilang tadi aku belum juga ya kan. Jadi tajdid nikah itu begini, karena di dalam sehari-hari sulit sekali tidak tersinggung perasaan. Itu seperti saya bilang contohnya semalam. Keluarlah kalimat yang buruk itu dalam hukum. Kalimat buruk itu artinya memisahkan, memutuskan perkawinan, ikatan perkawinan. Bahasa kita ini hari cerai ya kan. Tapi perceraian itu dalam bahasa hukum Islam ada dua. Yang namanya istilahnya talak itu pemutusan ikatan pernikahan. Talak. Talak itu ada dua. Talak sorry satu. Jelas-jelas menunjukkan keinginan berpisah. Dari pihak siapa? Dari pihak laki-laki atau perempuan. Hanya saja secara hukum Islam, kalau seorang perempuan bilang sampai 100.000 kali ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku, nggak bisa jatuh itu. Menurut hukum agama. Awas ya. Kalau kita nanti nggak mau menceraikan, aku khawatir Pak sekarang. Kalau hukum agama 1000 kali istri minta cerai, kalau suami diam saja nggak ada apa-apa. Tapi karena ada undang-undang ini hari undang-undang kekerasan rumah tangga, aku takut yang begini ini nanti dikategorikan pula kekerasan rumah tangga. Takut aku. Mudah-mudahan janganlah.
Siapa-siapa yang tidak mau menceraikan istrinya atas permintaan istrinya dihukum 10 tahun penjara. Gimana kira-kira? Kalau sempala itu nanti hukum di negara ini begitu, gimana kira-kira? Menolak. Hah? Menolak. Jangan tolak. Tak usah berpikir bercerai, kan nggak kena kita. Habis. Itu aja kalau mengelaknya. Jadi negara nggak kita lawan, dia pun nggak macam-macam sama kita, ya kan? Ya aku nggak mau ceraikan bini aku, kok ribut kali kau, kita bilang, ya kan? Nah, gitu aja. Oh ini hukum gini-gini, siapa? Ya itu kok kau atur pula urusan rumah tangga kami, gitu aja kenapa? Apa rumah kami ini kalau diatur menurut hukum Islam nggak sempurna bisa rupanya kalau betul-betul Islam kami hidupkan di rumah kami. Gitulah jawab. Jadi talak itu ada talak sori, nyata-nyata. Ini talak sori tidak diperlukan niat. Istilahnya 3. Tadi ceraikan, pisahkan, lepaskan. Kalau salah satu kata ini dipergunakan seorang laki-laki atau perempuan, inilah 3 istilah namanya talak sori. Jelas-jelas mau minta putuskan ikatan perkawinan. Nggak perlu niat. Jadi, kalau seorang istri tadi bilang, ceraikan aku. Datang kata suami, ya, jatuh talak. Bukan bisa bilang, ya aku ceraikan kau, aku talakkan kau. Oh, enggak. Ceraikan aku, ya, jatuh. Nah, kalau begini sudah jelas, mudah selesaikan jalan keluar hukumnya, ya rujuk aja, ya kan. Kalau begitu jatuh, karena silap kata kita, ya kembali bilang, hai Anu, sebut istri itu namanya, aku rujuk kau kembali sebagai istriku, aku rujuk engkau jadi sebagai istriku. Dia jawab, ya, cukup, selesai. Tapi yang sulit ini istilahnya talak kinayah. Talak kinayah ini banyak kali bentuknya. Misal contoh bertengkar, ya kan? Bertengkar. Datang kata si istri, aku kalau dulu ingat cewek aku yang dulu ya, kok katanya pula itu. Iya, aku nengok di sinetron. Iya, Pak. Aku nonton Mos. Aku kalau nggak nonton film, mana aku tahu cerita ini. Semana mencontohkan bukti cerita hukum Islam ini dalam kenyataan sosial kita hari ini. Aku paling suka nonton sinetron Indonesia, paling banyak itu. Aku bilang ini pemainnya yang bodoh Islam, 1, pengarang cerita yang bodoh, 2, sutradaranya juga, 3, ini bodoh semua soal hukum Islam. Kenapa talak kinayah itu saya tengok banyak sekali dalam film Indonesia. Itulah tadi contoh. Gaduh, betul kan? Hah? Iya, apa namanya? Berkelahi. Iya. Kalau orang suku apa? Oh, patutlah berkelahi. Ya, itu kamus Melayu, itu berkelahi gitu. Betul. Hah? Bertengkar. Iya. Siapa nama? Abdul mati enggak? Itu Payu. Oh iya, pula kampung Melayu itu. Nah, itulah yang paling sulit itulah. Kata si perempuan, aku kalau ingat cewek aku dulu yang belum menikah sama kau, sayang kali dia sama aku. Inilah cerita si peristri. Datang kata si suami, ya kalau gitu kawin aja sama dia. Jatuh tak? Syaratnya ada niat. Cerai kita. Tidak. Talak kinayah itu bentuk redaksinya memang seperti menunjukkan ingin melepaskan, tetapi tidak ada niat, tidak apa-apa. Ya kawin sama kau, kawin sama dia. Awas. Jadi kan budaya kalau nggak pacaran belum nikah, ya kan? Ini resiko pacaran kalau nggak pintar-pintar.
Itulah namanya talak kinayah. Talak yang tidak memerlukan niat. Jadi kalau istri itu orang yang ngaji tadi hukum, ketika suaminya bilang udah kawin aja kau sama dia tanya ada yang buruk nggak niatnya di situ? Nggak ada. Seluruh aja kok masa kau berapa belum ngelamar kau habis dia aku ini diceraikan nggak mungkin lah ya. Sempat 1 miliar uang antarannya cuma. Hah? Kenapa tidak orang di Jakarta sampai 3 miliar uang antarannya? Tidak kau tahu anak si anak berapa miliar itu mah? Pestanya aja 2 miliar habis, belum lagi ke Bali seminggu. Tapi udah itulah. Nanti kita cerita pakai buku ya. Nah itu ingat-ingat itu. Karena kenapa aku cerita yang buruk nih lebih dahulu tukar cerai bercerai? Karena ini hari orang mudah kali bercerai beliau. Sedangkan masuk kembali ke bawah. Di dalam acara-acara pernikahan zaman sekarang pun undangan itu selalu menempatkan surat Ar-Rum ya 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan min anfusikum azwaja. Itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala ya. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, dijadikannya buat kamu istri dari diri kamu, kalangan kamu sendiri, sesama manusia ya. Sesama manusia. Nah, ini itu ayatnya itu. Ada kadang-kadang juga disertakan dengan doa untuk pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah Allah atas engkau, barakah Allah atas engkau berdua, dipersatukan Allah hati kamu berdua di dalam kebaikan. Itu doa undangan kepada pengantin. Jadi kalau kita undangan di salam pengantin itu, nah tapi ini di waktu ini sebetulnya dibacakan sebetulnya di undangan yang wajib. Undangan wajib itu adalah ketika seseorang diundang untuk menghadiri ijab qabul. Awas ya. Diundang untuk menghadiri ijab qabul, pada dasar hukum menghadirinya wajib kecuali ada halangan. Kalau tidak ada halangan, wajib. Halangan itu banyak. Halangan pribadi yang diundang atau halangan di arena perkawinan. Wah, ini nanti ini kalau ini dibuka Pak Bang dia tak jadi orang yang menikah ya. Tak jadi. Sekalian ke daerah Timur Tengah karena di sana orang tuh minta dinikahi banyak kali perempuan sekarang. Tapi tak jadi juga ketika kalau gini hukumnya. Tapi lah ya. Nah, itu doa undangan kepada pengantin. Sekalipun ketika di undangan yang pesta itu, ya yang umum kita hadiri, undangan pesta ya, itu hukumnya sunat saja, bukan wajib. Mengadakan pesta begitu pun, kalau menurut hukum, itu sunatnya atas suami, bukan istri. Untuk bikin pesta yang wajib untuk suami itu adalah walimatul urus namanya, hidangan perkawinan. Mana itu? Nah, itulah hidangan yang diberikan kepada hadirin ketika selesai ijab qabul. Itu kalaupun dibilang wajib, itulah yang wajib. Tapi tidak juga, sunat juga. Jadi hukum pesta itu memberi makanan kepada undangan yang ketika ijab qabul, itu pun sunat juga, bukan wajib. Lalu sekarang mengapa kalian jadi lambat menikah? Mikirkan apa?
Awaklah dulu juga menjawab dulu lah, janganlah dia saya capek dia ditekan terus. Tidak, ini dia ya. Karena sekarang melihat orang jadi takut menikah karena mikirkan itu uang lamaran kan. Awas ingat uraian saya, tetap ingat tadi. Uraian hukum yang terkait dengan pandangan orang-orang ahli sufi. Jadi orang ahli sufi itu istilahnya nggak ada pernikahan glamor, nggak ada pesta glamor, nggak ada. Cuma ada pesta yang menjaga martabat kehormatan orang tua. Was ya, orang tua di sini bukan keluarga. Kalau semua keluarga parah lah nanti. Nanti sempat menteri keluarga awak gimana? Ikut ngomong dia, aku nggak akan mau hadir lah kalau kau nggak pesta di mana hotel paling mahal itu. Hotel paling mahal, hamparan perak tak ada. Aku pun tak ada hotel paling mahal. Awak ke hotel paling satunya apa? Danau Toba. Paling tahu itu karena sering lewat situ. Bukan masuk. Hah? Lewat. Saja, tidak pula masuk dalam. Mereka tengok Danau Toba gitu, ya kan? Nah, itu dia. Namun yang mau saya ingin ceritakan satu adalah doa antara pengantin. Setelah siap ijab qabul. Kalau dulu, awas ya, kalau dulu ya. Ini perkawinan dulu itu perkawinan yang betul-betul mengikuti hukum Islam. Ijab qabul itu ijab qabul yang mengikuti hukum Islam. Kalau dulu perempuan itu di sini mau ijab qabul, calon istri itu dalam kamar. Siapa mau bikin, lebih bagus begitu. Maka ketika akan ijab qabul, sebelum ijab qabul, peraturan negara hari ini P3N itu akan menanyakan si perempuan beberapa hal. Yang utama satu, maka kalau dulu P3N atau istilah dulu Tuan Kodi atau Tuan Kali agaknya dalam param-param Tuan Kali dulu. Tuan Kali kalau di kampung kami Tuan Kali, tapi Tuan Kodinya sudutnya. Kalau Tuan Kali nanti orang Jawa bilang Tuan apa namanya? Penunggu sungai. Siapa itu? Kalau penunggu sungai? Buaya. Buaya dah pula. Penunggu sungai itu buaya. Nah, jadi masuk ke dalam, ditanyanya si perempuan itu, apakah Anda ridho dinikahkan dengan laki-laki bernama ini? Itu sebut calon suami. Oleh hukum Islam, si perempuan dibolehkan menjawab, dibolehkan dengan mengangguk, dibolehkan dengan tersenyum atau diam. Tentu kalau perempuan dulu malu dia ditanya itu. Kalau ini hari maunya kau ridhonya kau dinikahkan dengan laki-laki, ridho kan juga boleh. Lanjut awak yang dibuat. Siapa ni tu? Itulah dia bahayanya. Jadi kalian cari istri yang tahu hukum ni. Dia tak bikin malu awak. Apa kali dia tahu hukum? Ada lagi yang tak mau. Ya aku bukan bohong karena kupingku yang dengar. Ya Allah, kata untung tak mengaji sama aku kalau dia kata agama boleh menjawab ridhonya kau dinikahkan dengan laki-laki bernama ini ridho. Boleh. Ridhonya kau dinikahkan laki-laki ini, senyum dia. Tak jawab, senyum. Nah, selesai berarti ridho. Atau dia diam tunduk aja. Nah, maka diamnya kata Rasulullah tanda setuju kata Nabi. Yang inilah ciri-ciri wanita soleh itu. Dan mau nikah sama wanita soleh atau wanita salah? Boleh lah, ini ada cirinya tanya. Jadi sebelum mau dinikahi tanya dia, tahu nggak kau kalau nanti kita menikah ni semanang begini hukum, tahu kau? Tahu apa?
Aku gitu ngaji kau dulu. Ini pembukaian, Ustaz Jakudin ini. Ya, maka siaplah cerita loncat menikah. Sudah siap. Maka si suami sudah jadi suami. Kalau pengantin dulu, maka suami masuklah ke dalam kamar mendatangi istrinya. Di situ diletakkanlah 2 jari ini. Letakkan 2 jari ini di atas ubun-ubunnya. Pas yang kalau bayi ini 2 jari letakkan di atas sampai terasa kira-kira denyut, tapi tak ada lagi kalau ini hari. Nah, tapi situlah posisinya kita. Maka kalau nengok bayi, tengok dulu di mana yang benar dulu nanti kalau nikah udah tahu apa, oh pas di sini nih. Iya itu dia. Kandalah. Diletakkan suami sini. Ada doanya dari Rasulullah. Doanya begini. Barakallahu likulli minna fi sahibi. Barakah Allah likulli minna, bagi masing-masing daripada kami pada sahabatnya. Itu arti hadis doa ini. Barakallahu likulli minna, barakah Allah bagi masing-masing kami daripada sahabatnya. Barakah Allah daripada masing-masing kami pada diri sahabatnya. Nah, yang ingin saya tunjukkan bahwa 2 suami istri itu adalah 2 orang sahabat. Ini perkawinan menurut Islam. Suami istri itu adalah 2 orang sahabat. 2 orang sahabat hidup dalam kebersamaan. Nah, kebersamaan dalam Islam cuma satu yang dipesankan agama. Dalam Quran disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Jadi persahabatan suami istri di sini berangkat dari persuami istrian, nanti baru kita bermasyarakat Islam. Kebersamaan kaum muslimin inilah dia, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonganlah dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Itulah kemauan agama ini kepada kita kaum muslimin seluruhnya. Dan ini dimulai latihannya di rumah tangga. Suami istri dan bersama keluarga adalah seperti sahabat. Jadi di sini induknya suami dan istri, tapi keluarga, anak, mantu, cucu, inilah dia. Masyarakat muslim rumah tangga. Maka rumah tangga, kalau saya uraikan ini panjang, inilah dia istilah saya. Rumah tangga muslimin itu adalah miniatur. Bahwa artikan miniatur, bangunan kecil, miniatur dari negara Allah yang berupa langit bumi. Karena di bumi ini, di langit bumi ini, kaum muslimin itu sudah diikat Allah dengan satu ikatan. Apa itu? Rohama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Bagaimana bisa ini masyarakat muslim berkasih sayang kalau di rumah tangga pun tidak ada kasih sayang? Wajar kalau kita sekarang hidup seperti apa adanya sekarang. Kenapa kita tidak dilatih untuk berkasih sayang di keluarga kita? Malah terbalik, kadang-kadang kasih sayang kita lempar ke orang lain. Di tengah rumah tangga kita jadi predator, aku bilang. Predator, pemangsa, zombie predator tuh, makan orang. Nah itu dia, tak berperasaan. Jadi jangan anggap enteng soal pernikahan nih.
Apa ente? Itu saya terus kembang. Maka sebagai sahabat, hukum persahabatan itu tolong-tolongan. Kalau namanya dua orang sahabat, hukum yang kedua, kalau betul sebuah persahabatan itu sebuah persahabatan Islami yang mengikuti Islam, pasti di antara kedua belah pihak tidak akan melakukan kata-kata dan perbuatan yang melukai perasaan sahabatnya. Itu dua orang sahabat. Kalau dua orang bersahabat saling melukai perasaan, persahabatan apa namanya? Maka persahabatan di antara kaum muslimin secara luas itu tadi tidak ada saling melukai di antara kita. Tidak ada saling melukai perasaan. Tapi ini hari kan cerita ini kan cerita khayal jadinya. Kenapa? Karena realitanya sudah enggak itu. Kenapa realitanya tidak kasih sayang lagi? Karena memang itulah tandanya tanda hari kiamat kata Rasulullah. Iza kana akhiruz zaman. Apabila adalah dekat akhir zaman itu, yaitu dekat pada kiamat, maka hadis ini tanda kiamat. Satu di antaranya dalam satu kelompok hadis ini yang kaitannya dengan kaji ini, katanya dalam hadis itu yarfa'ullahu rahmata minal qulub. Diangkat, dicabut Allah dari hati rahmat. Apa itu? Kasih sayang dari hati. Dari hati siapa? Dari hati kaum muslimin. Karena kaum muslimin yang Allah bilang Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai Muhammad itu, yang berada bersama Muhammad itu. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas saja sama kekafiran, tapi berkasih sayang kepada muslim. Jadi kalau kita duduk berkawan dengan non muslim silakan aja. Tapi kalau ditawarkannya pula minum tua lawak gimana? Wah, ini Anda tidak menghormati persahabatan. Persahabatan Islam itu jangan melukai perasaannya. Kalau Anda kasih tua itu menyinggung perasaan sama kami. Baca contoh. Tapi bergaul, berbisnis silakan. Nah itu dia persahabatan Islam. Ruhama'u bainahum. Bukti kasih sayang sesama mereka itu bagaimana itu? Tidak akan ada satu kata, kalimat atau tindakan yang melukai perasaan. Tapi ini khayalan Pak Lafir. Kalau kita lakukan penelitian sosial, diwawancarai rumah tangga ustaz-ustaz ini hari, kira-kira rumah tangga ustaz yang mana yang tak saling melukai perasaannya begitu? Atau rumahku aja yang ada ini begitu? Hangit juga kadang-kadang Pak. Iya. Ingin aku melakukan wawancara penelitian sosial istilahnya apa? Rumah tangga ustaz mana yang tak saling melukai perasaan? Itulah realisasi hadis tadi. Yarfa'ullahu rahmata minal qulub. Dicabut Allah kasih sayang dari hati. Itu milik kaum muslimin. Dicabut Allah. Wajarlah kita sekarang hari ini. Tapi begitulah kenyataan. Namun kaji ini mengajarkan. Itulah yang disebut kalau sudah melanggar prinsip-prinsip hukum Islam itu disebut istilah Qur'annya kaum fasik, pelanggar batas. Sudah fasik, pelanggar batas. Walaupun itu kenyataannya, namun Allah mengingatkan kita yang mau mengaji agama ini. Apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqah la yastawun, kata Allah dalam surah As-Sajdah. Apakah orang mukmin itu serupa orang fasik? Orang mukmin adalah yang setia dengan Islam. Orang fasik pelanggar batas Islam. La yastawun, kata Allah, tidak serupa. Berdasarkan ayat ini kita harus berjuang habis-habisan, semanapun rasanya kupak kapit menegakkan kasih sayang itu dalam rumah tangga keluarga kita. Tegakkan. Harus nampak kita ingin itu. Walaupun katakan tidak sukses kata orang, tidak apa, tapi ada upaya. Bagaimana mengajak keluarga itu bercerita tentang kasih sayang, bagaimana pembuktiannya. Tapi bagaimana Pak? Ini bisa dilakukan dan bisa berjalan kalau kita pun sebagai suami lebih lapar dari singa lapar kita rasanya.
Disinilah istighfar kita banyak jadi. Itulah dari uraian dari doa. Barakallahu likulli minna fi sahihi. Barakah Allah bagi tiap-tiap kami daripada kami pada diri sahabatnya. Barakah Allah. Arti barakah itu begini. Barakah atau berkah kata kita. Pemaknaan barakah itu begini. Yaitu adanya sejumlah kebaikan yang diletakkan Allah pada tiap-tiap ciptaannya. Ini itu definisi barokah. Sejumlah kebaikan yang diletakkan Allah pada tiap-tiap ciptaannya. Maaf cakap bicara hukum ini. Kotoran ayam itu kotoran najis ya. Kalau rumah awak baru dipel, dikasih lagi yang mewangikan lantai, tiba-tiba melompat pula lah ayam tetangga yang lagi sedang mengeram, terkejut dia, melompat dia, lari dia ke rumah awak yang baru dipel itu tadi. Ayam mengeram dia sekali buang kotoran, pernah nengok. Kita apa nah? Awak hamdak tak ada ayam. Ada. Pernah tengok ayam mengeram tu buang kotoran? Oh, hampir sepiring ini mau ini segini. Lumpur. Awak baru siap ngepel. Mana nasib awak ayam tu awak bikin? Mana nasib ayam kira-kira? Paling kurang pincang kakinya. Ya, betul lah, jujur kayaknya. Paling kurang pincang. Kalau aku potong. Tapi mengapakah tai ayam itu di Allah semua kata Rasulullah la tataharraku zarratin illa biiznillah, tidak akan bergerak satu atom, kecil kali atom itu ya, tidak bergerak satu atom kecuali dengan izin Allah. Ayam itu keluar dari sarangnya bergerak dengan izin Allah, dibuangnya kotoran di lantai rumah awak itu pun izin Allah. Inilah yang dibatin. Astagfirullah. Kalau yang atau subhanallah. Mengapa subhanallah? Maha suci Allah. Artinya apa? Tak bisa Allah kusalahkan kalau diberai ayam nih lantai rumah nih. Kenapa ada hubungan sama Allah? Kata kawan pula. Iyalah, tak bergerak ayam nih kalau tak izin Allah. Karena izin Allah. Allah itu kalau menggerakkan, tak bisa dia disalahkan apapun dibikinnya. Tak bisa salah. Itu arti makna subhanallah. Maha suci Allah. Sama suci Allah itu dari apa? Dari kritik. Tidak ada kritik terhadap Allah. Jadi jangan bilang, aduh ya Allah, mengapa lah kau bikin aku begini? Tidak bisa. Jangan kata mengapa dihadapkan kepada Allah. Jangan. Aduh, mengapa lah jadi orang Islam ini susah kali ini hari. Jangan bilang mengapa. Itulah yang nikmat sama kau kasih ini. Balik-balik aja itu kerja Allah tuh ya. Orang Islam itu juga otaknya terbalik dari otak umum, ya kan? Karena itu orang Islam itu di dalam kesakitan yang bagaimanapun dia gembira. Jadi ini kajiannya ini kaji majzub sama salik itu begini lah nih ya. Awak semalam bertanya kan? Ini kalau anda tahu betul majzub salik itu ini dia ilmunya. Turun naik, turun naik, turun naik. Maka di manakah baiknya rumah baru dipel, disiram pewangi, diberai ayam? Di mana lah baiknya? Baiknya. Kalau tak dikotori ayam itu dengan kotorannya, kapan mengamalkan hukum bersuci dari najis? Jadi kenapa? Alhamdulillah kalau begitu aku diberi Allah kesempatan mengamalkan hukum mengangkat najis, hukum toharoh, mensucikan rumah ini dari najis. Itulah dia. Diberi Allah kesempatan mengamalkan ilmu.
Itu contoh kecil itu. Yang kecil aja pun tak terlewati kita. Macam mana yang besar nih gue bikin? Itulah barokah itu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini yang kata nafsu kita buruk, namun itu baik menurut keimanan pada Allah Ta'ala. Wah, memasangkan inilah Pak Baktiar di dalam. Ini kerja di dalam, bukan di mulut. Gak ada mulut diam. Di sini yang hidupnya. Kalau banyak sekarang kita bilang secara umum pandangan hidup ini kan waduh sulit sekali sekarang hidup ini kan gitu ya. Tapi iman bilang inilah yang terbaik bagi kaum muslimin. Dalam jangan pula dibilang oh ini bagus sekali yang begini nih, oh bagus, oh dipopuli orang kita nanti. Betul lah kok gila orang banyak. Nah, begitu. Tauhid itu di dalam. Iman itu sembunyi kita dari orang banyak. Ya sholat, dia nampak bagus. Kalau ya sholat kalau sekarang katanya, kenapa banyak? Ya kalau bahasa Jawanya dengarin katanya, dengarin ya. Bilang gini, aku sholat ini satunya mau kutunjukkan sama kau apa? Bahwa Islam masih ada di Medan ini, gitu minimal. Masih ada orang sholat lagi di masjid, masih. Itu menunjukkan Islam masih ada. Semanapun kalian jelekkan Islam tuh, kalau masih ada orang sholat menunjukkan Islam masih ada. Walaupun orang tak boleh ke Mekah katanya, namun Islam tetap ada. Banyak kali tanda Islam itu. Ini duduk mengaji ini, kenapa saya ini tanda Islam masih ada. Jangan dibingungkan oleh keadaan yang buruk, karena di dalam tiap-tiap yang diciptakan Allah itu ada kebaikannya. Berapa jumlah kebaikannya? Wah, tak terhingga. Mau dihitung. Itu satu contoh tadi kotoran ayam, hanya mengamalkan ilmu bersuci daripada najis. Jadi ini yang perlu kalian ingat untuk menghadapi hidup, karena di dalam berumah tangga itu banyak kali problem itu. Saya tanya kami yang sudah kawin-kawin ini ya kan. Kira-kira kalau dibukukan problem rumah tangga selama kita nikah Pak, berapa jilid bukunya kira-kira? Kalah jurnal, betul. Awak tiap hari bikin jurnal ya kan. Orang itu setahun sekali palingnya ya kan. Itulah dia satu contoh doa tadi. Barakallahu likullina fi sahibi, barakah Allah bagi masing-masing kami daripada kami masing-masing pada diri sahabatnya. Ini doa pengantin. Nah, ketika suami itu tadi sudah meletakkan itu, dia baca itu, si istri siap, si suami dia pun baca barakallahu likulli minna fi sahibi. Ya, kalau dipopulerkan itu penerjemahannya begini kira-kira, ya Allah, jadikanlah diriku ini kebaikan bagi istriku. Ya Allah, jadikanlah diriku ini kebaikan bagi suamiku, kata istri. Jadi di awal perkawinan sudah doanya bagus. Aku tak tahu Pak Baktiar selama dulu ada ustaz-ustaz mengajarkan hukum nikah ini, keluarkannya doa ini Pak. Kami pun waktu belajar sama almarhum guru tuh, itu tadi ku bilang, terlambat kami tuan. Udah dan nikah baru ngaji jadi terlambat itu. Bah, kalau begitu kodo balik, pulang kau nanti bacakan doa. Itu guru kami dulu. Itulah kodo tadi. Sekarang aja ngaku belum pernah ada ustaz. Itulah guru kami itu tamatan kampungnya itu. Orang kampung, tidak tamatan sekarang ini ya kan. Tamatan sekarang ini kan ustaz-ustaz tuh ada istilah tuh alumni Tanah Karo satu. Amat dari pesantren Tanah Karo melanjut ke Kairo. Sudah ke Kairo, pergi lagi ke Chicago sama Tokyo. Entah apa pelajari sana entah apa gitu. Lihat ya hebatnya kekuatan dakwah Islam hari ini ya. Nah, jadi ini kaji kami ini kaji kampung Tanah Karonya ini ya. Kampung. Kemudian yang perlu jadi saya ingatkan dulu mengawali atau pengantar pengajian ini tentang nikah ini.
Kalau di dalam Quran disebutkan begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Diterjemahkan secara umum oleh para penerjemah Quran, laki-laki itu dalam arti suami adalah pemimpin bagi istrinya. Kata pemimpin. Tapi mari kepada bapak-bapak saya mau tanya. Di luar kita pemimpin, tapi kalau dikaitkan nanti kewajiban nafkah, kita ini pelayan atau pemimpin, Pak? Oh, udah nikah? Bagus kalau begitu, kita tahu kau. Quran bilang suami adalah pemimpin, tapi nanti waktu ijab kabul nikah habis, kau ada janji hari itu, apabila tidak kuberi nafkah kepada istriku selama 3 bulan berturut-turut, ya. Kalau dipandang dari segi hukum kewajiban nafkah itu, kita pelayan, kau bilang kan pelayan ya, kita nih pelayan. Tampilannya aja, casingnya aja pemimpin, isinya pelayan. Nampak? Tapi ibu-ibu juga harus tahu bahwa jangan pikir tadi suami adalah pelayan, tapi pelayan yang kualitasnya sahabat. Nampak? Kalau tentang pelayan janganlah pula dibentak-bentak, ya kan? Mari, wait. Kasih, segini. Kau lah belanja. Wah, jangan gitu jadi istri. Bilang sama istri begitu, ikut istri ngaji enggak? Bagus, sampaikan nanti gajinya. Jadi kalau bicara nafkah, kalau bicara hukum, apabila tidak kuberikan nafkah istriku 3 bulan berturut-turut, nafkah. Pertanyaannya adalah, apa itu nafkah? Apa-apa? 3. 1, makanan di setiap jam makan. Jadi nggak ada jajan ya. Kalau kau belikan jajan itu sedekah. Yang ini wajib. Apa? Kalau jajan apa? Mau jajan mie, sedekah kau. Nafkah itu pertama makanan. Kapankah makanan itu diberikan? Di waktu jam makan. Di luar jam makan itulah jajan. Berapakah besaran nominal nafkah? Jawaban hukum Islam, besaran nafkah itu adalah semenurut kemampuan suami, bukan mengikut keinginan istri. Kalau didengar cewek-cewek ini hari ini keceman, kalau gitu nggak usah dengar agama kayak gitu. Nggak tahu dia, untuk lipstick aja 1 juta, lipstick 1 juta, sepatu 5 juta. Jadi awak 10 juta sebulan. Makan kalau nggak di restoran nomor 1 nggak mau makan dia gimana? Cinta dari SMP, ya? Hah? Cinta murni? Cinta apa namanya? Cinta monyet? Cinta SMP, cinta monyet kau bilang? Oh, kau marah orang ini hari itu. Zaman dulunya tuh ada cinta monyet. Sekarang tuh tengok anak SMP lebih jago bercinta dari orang-orang zaman dulu. Nah. Jadi nafkah itu besarannya berapa? Menurut kesanggupan suami, bukan mengikutkan keinginan istri. Ini kalau aku lihat di TV itu kejadiannya, dan kawan yang lapor sama saya dari petugas kegiatan pengacara, saya tanya-tanya pakar kasus talak di Medan ini. Dia bilang sama saya, sekarang ini Pak, di pengadilan agama yang di Amplas sana, daftar tunggu yang mohon perceraian ada 1000 pasang. Siapa yang ngadu? Saya bilang yang paling banyak istri.
istri yang paling banyak mengadu. Pengaduannya tentang apa? Tentang nafkah. Itulah sekarang. Dua orang menjawab itu, satu memang pengacara, yang satu memang hakim, nota apa itu, yang tukang catat itu, panitera di Pengadilan Tinggi Agama Medan. Kalau total seluruh Sumatera Utara katanya ada 100.000 pasangan yang lagi mohon perceraian. Kalau satu rumah tangga katakan 2 anak, berarti 200.000 anak yang bakal jadi anak tak punya orang tua. Semuanya kenapa? Itu tadi, karena nafkah. Sedangkan nafkah itu wajibnya menurut kemampuan suami, bukan mengikutkan kemauan istri. Jadi kalau istri yang soleh itu, dia adalah pandai sekali mengatur yang sedikit menjadi kenyang satu rumah. Ini jangan dikasih 1 juta, satu hari habis. 100.000 bisa cukup. Lucu. 100.000 cukup. 1 juta satu hari habis. Kalau dapat istri kayak gitu kamu semua nih. Kau udah kawin? Oh, bagus. Aku tak mau tanya sama dia. Ya, 100.000 bisa dicukup-cukupkan ya. Kasih 1 juta hari ini, besok ditanya, ada lagi duit kau simpan yang semalam? Udah habis? 1 juta? Iya habis lah. Ya apa kau beli? Ini lah, tengok ini. Udah itu untuk makan 1 bulan maksudnya, kata si suami. Ah kau pun. Jadi ini kapan diisi gitu ya? Bulan. Kau sejak kawin sama aku, jangankan ini kau belikan. Kalau tak aku yang beli, kulit jengkol pun tak pernah kau lengketkan di sini. Kalau kami zaman muda dulu, kulit jengkol tuh jadi gini. Kalau anting-anting perempuan tuh, bawakan kulit jengkol. Nah, aku pasangkan kulit jengkol. Tuh, kalau ini hari. Tapi, jadi bagaimana mentesting perempuan itu Pak? Testingnya mudah. Undang dia makan. Tengok dia makan apa. Masuk ke restoran. Kasih daftar menu. Gitu ya kan. Kafe ini hari kan. Tengok apa pilih, kan 2 itu kertasnya. Jadilah pilih ini, kita tengok harganya. Wah, ini bangsa buayoju apa ini. Pilih aja yang paling mahal dulu. Ayo ada. Wah, ini bangsa buayoju. Itu contoh, ya, itu contoh. Tapi ku bilang sama anak-anak perempuan, bagaimana mentesting laki-laki yang mau beristri kau, undang ke rumah, kasih minum. Minum kasih apa mentah? Teh, kopi atau apa? Oh, teh aja atau kopi? Ya, kopi jadi apa jadi? Kasih kopi, tapi kasih garam, jangan gula. Kasih. Yang perlu kau perhatikan, kau bilang mukanya. Kalau di misi apa seduknya, alhamdulillah katanya kan, tidak ada komentar, senyum manis saja mukanya, tak ada. Tidak berkerut, mukanya tak berkerut. Itu laki-laki paten itu. Wah, kalau begitu dihirupnya kopi itu, dilepaskannya gelas pecah. Dah, tak usah mau kau sama dia ya. Dikasih robah gula jadi garam, sudah begitu kau. Kalau sempat senyumku berubah jadi marah, macam mana pula kau? Jadi kita laki-laki ini harus tahu ini. Kasihnya gue
Ini yang dibilang Ustaz Najarudin itu mungkin murid Ustaz Najarudin. Dia. Dia tahu oh diam. Mana bang enak kopi tuh? Belum pernah memang enaknya macam ini kurasa. Begitu juga lah kalau sudah jadi suami, semaunya menurut kaji kitab ini maunya macam itu ya. Artinya apa? Ya itu tadi intinya bagaimana istri itu atau pasangan itu tidak saling melukai perasaan. Itu diharapkan dari kalian yang sekarang lah. Ini ke depan kalian yang memikul Islam ini nanti di semanapun negara ini nanti ke depan di masa kalian beristri, aku tak tahu. Jadi kalau nengok gejala-gejala yang ini hari, ini tambah-tambah ibarat penyakit macam demamnya, ini demam tambah bertambah, ini tambah terus ini, tambah terus. Kata orang itu, tambah-tambah lah, pokoknya. Nah, tapi rumah tangga kawin juga. Coba ada satu ulama besar itu, satu hari meninggal istrinya. Mayatnya masih ada di ruangan rumah. Panggilnya muridnya, mari. Apa tuan guru? Coba kau cari pengganti omak kau ini untuk jadi istriku. Terkejutlah murid. Mayat masih itu. Istilah orang kampung, merah tanah itu belum lagi hilang ya. Masih merah tanah itu ya. Hei. Ini ulama besar, namanya itulah Imam Hanafi. Wah, tapi masih sini man. Pergi cari yang mana kau tengok perempuan jadi istriku ini. Menikah aku sekarang. Kenapa kok? Karena aku tak mau menghadap Allah dalam keadaan jadi duda. Itu Imam Hanafi, Bang. Artinya yang lebih ekstrim ada lagi ya. Kalaupun besok pasti hari kiamat, ini hari aku menikah. Ada kesempatan nikah aku, kata seorang lagi. Itulah artinya menunjukkan ke nilai tinggi nilai pernikahan. Yang tadi saya bilang hukum persahabatan pertama dari rumah tangga inilah maka Islam kita hidupkan, dia menjalar keluar menjadilah peradaban masyarakat Islam. Begini prosesnya. Tapi kalau rumah tangga kita pun sekarang ini, maaf cakap aku sudah orang-orang yang nggak ngerti Islam pun ikut-ikut ngatur rumah tangga kita sekarang. Ini kondisinya, Pak. Tapi walaupun itu tadi saya sudah bilang, tapi kita tetap di dalam hati, aku tidak akan mau serupa dengan apa yang kau bilang. Bisa. Tetap suasana keislaman ini yang aku mau hidupkan dalam sekurang-kurangnya Islam dalam jiwa kami ini tetap akan kuat terus. Mencemanapun keadaan ini tak membantu kami lagi. Kira-kira gitu. Dari sini berangkatnya. Jadi orang tak usah berangan-angan mau bikin pemerintahan Islam. Kalau di rumah tangga juga Islam tunggang langgang, aku bilang. Ini awas tetap uraian saya ini kajian hukum fikih yang dipahamkan oleh ulama-ulama yang menggunakan ilmu tasawuf. Jadi kalau yang begini sebenarnya betul-betul kita bisa jalankan. Istilah bid'ah membid'ahkan di antara kita nggak ada. Karena kata membid'ahkan amalan orang itu melukai perasaan orang Muslim yang lain. Jadi kita yang duduk ini aku mau itulah. Kalau amalan orang itu rasanya nggak cocok dengan ilmu kita, ya sudah diam aja. Oh itulah ilmu dia, kita bilang. Nah, ini cara kajian yang ini. Oh itulah amalan dia. Udahlah. Tanggung jawab sendirilah. Karena amalan itu adalah berdasarkan ilmu dan ilmu itu harus dipertanggungjawabkan. Gitu aja ya. Jadi agaknya sudah sampai waktuku ini ya Pak. Udah kelamaan kurasa. Aku takut tengok-tengok. Tadi ku peciknya jam, tapi tak ku tengok pula jam berapa mulai. Ini sudah 9:30.
Itu dulu ya Pak ya. Nah itulah kesimpulannya dulu. Selanjutnya nanti apakah ini akan bagaimana ya, nanti Pak Baktiar akan memberikan pandangan sama saya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kira-kira mau ditanyakan? Hah? Oh ini. Oh ya. Ini. Perbedaan salik yang diterangi cahaya tawajuh dan wasil yang didatangi cahaya-cahaya muwajahah. Muwajahah bukan muwajahan ya, cahaya muwajahah. Mohon pengertian di atas guru. Yang kedua, apa hikmah ya, hikmah ini dari hakikat hati orang arif masih bersifat global. Di saat tajalli barulah terdapat penjelasan. Ini pertanyaan awalnya dari kitab hikam betul ini. Begini, dijawab juga lah yang bisa dijawabkan ya. Perbedaan salik yang diterangi cahaya tawajuh, inilah dia yang dialami atau hidup di kalangan orang-orang ahli torikot. Kalau tak bertorikot, tak ada istilah tawajuh. Karena tawajuh sebagai istilah di dalam orang torikot, kalau dia sendirian tawajuh istilahnya, dia mengerjakan seluruh apa yang diajarkan guru kepada dia dalam berzikir. Bagaimana teknik berzikirnya itu diajarkan guru torikot. Nah, dia bertawajuh sendirian. Semua yang diajarkan gurunya itu tentang bagaimana cara berzikir, itulah disebut tawajuh. Kemudian tawajuh yang ramai, dia beramai-ramai macam gini, dia ada tawajuh tapi dipimpin oleh satu orang, pemimpin tawajuh. Jadi yang dikatakan salik yang diterangi cahaya tawajuh itu, ini tawajuh yang sendirian mengamalkan zikirnya. Karena zikir itu dia akan seperti apa aku bilang ya, contohnya untuk menjawab ini ya. Kalau korek api gini kan keluar api ya. Jadi zikir itu sendiri dia menimbulkan cahaya. Zikir orang torikot itu dia memunculkan cahaya. Jadi kalau si salik yaitu murid permulaan, salik itu di sini artinya murid permulaan. Dia kalau bertawajuh dengan mengamalkan sendirian atau beramai bersama gurunya, maka inilah tadi disebut cahaya tawajuh. Si murid akan menikmati cahaya tawajuh. Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran. Ada tingkat awal. Kesadaran aku nih hamba Allah. Itulah namanya cahaya tawajuh. Karena cahaya itu nur. Nur itu fungsinya macam ini. Kalau lampu ini dimatikan gelap, maka dihidupkan jadi terang. Artinya yang tak nampak jadi nampak. Maka zikir yang bercahaya itu bisa memperlihatkan yang tak nampak. Itu maksud si salik itu. Kalau dan wasil ya, yang wasil ini kalau perjalanan itu perjalanan zikir titik nolnya dari sebelah sini, maka wasil ini dia. Dia berarti dikatakan wasil kalau arti letterliknya wasil itu sampai. Tapi sampai di sini bukan sampai ke tujuan, tetapi sampai di kilometer terjauh dari titik nol.
Jadi kalau wasilnya di 100 km, ya di 100 km lah. 100 km dari titik nol. Ini perjalanan kilometernya nggak ada hingga, tak terhingga. Karena yang mau dijalani, yang ditemukan adalah itu istilah kaji ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah secara sebenarnya. Nah itulah ujung perjalanan. Nah ujung perjalanan Allah itu tidak terbatas, tidak terhingga, tidak terjangkau di mana, bagaimana. Tapi dengan zikir orang akan sampai di sana. Orang tarekat itu. Nah inilah yang disebut wasil. Sampai dia di kilometer terjauh, nah, yang didatangi cahaya-cahaya muwajahah. Muwajahah itu seperti sholat. Nah, ini sholat orang tarekat lewat lain dengan sholat orang hukum yang tanpa tarekat. Kalau sholat dan zikir orang tarekat itu di tingkat yang atas, dia disebut muwajahah. Arti muwajahah, saling berhadapan. Begitulah kata bahasa ya, tapi bagaimana berhadapan jangan bayangkan ya. Masuk tarekat awak baru bisa tahu ini. Orang yang wasil itu dia muwajahah, dia cahaya berhadapannya. Artinya penerangan-penerangan bagaimana kondisi berhadapan dengan Allah itu. Ini orangnya yang orang wasil mendapatnya. Ya. Tapi orang wasil ini juga dimulai dari saling. Saling itulah diperbanyak. Jadi beda tawajuh dengan muwajahah, itu sudah itu ya. Yang kedua tadi, apa hikmah dari hakikat hati orang arif bersifat global di saat tajalli barulah terdapat penjelasan. Tajalli itu menyata dia, nyata dalam pandangan rohani orang tarekat. Misal, Sami Allahu liman hamidah, kata kita sholat. Sami Allahu liman hamidah, artinya maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Jadi kita bilang Sami Allahu liman hamidah, ini adalah kalimat dari bangkit dari ruku, baca ini itidal. Allahu Akbar, kan dari ruku Sami Allahu liman hamidah, itu bacaannya. Ketika ruku kita kan membaca misalnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung, pujian. Maka ketika Nabi ruku waktu Mi'raj dia ruku, maka malaikat Jibril mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maka Nabi mendengar Jibril mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dia pun bangkit Sami Allahu liman hamidah. Artinya maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Jadi Allah mendengar kita yang memuji. Ini pengertian hukum syariat yang kita sholat pada umumnya. Tapi kalau orang hakikat tak bisa saya jelaskan Sami Allahu liman hamidah, suluklah dulu. Itu kalau kaji namanya kaji VVIP, gimana? Oh lewat, yang ini tak bisa dijawab. Tapi yang jelas tadi adalah kalau orang yang sudah tajalli, itulah yang dibilang istilah dia memiliki kemampuan melihat yang tak dilihat orang. Tapi orang yang memiliki itu juga diberi nasihat oleh ilmu tasawuf untuk tidak menggunakan penglihatannya itu di dalam hidup bersama muslimin. Itu yang bisa saya jelaskan ya. Istilahnya kasaf. Kasaf itu dalam kitab diajarkan, kalaupun kau kasaf, terbuka penglihatan kau kepada aib saudaramu, hendaklah engkau menganggap kasabmu itu yang salah. Sampai begitu namanya adab orang tasawuf ya. Nah, jadi begitulah sebenarnya juga kalau ini dibawa kepada hukum perkawinan tadi.
Semua kita kan masing-masing tahu ya. Si istri tahu salah kita, kita pun tahu salah istri. Tapi kalau sudah sama-sama tahu ya diam aja, kenapa? Supaya jangan ribut. Yang ribut itu lah. Jangan. Oh. Ini kata si istri ya, tengok. Apa itu? Apa? Itu yang di kantong tuh. Ini dompet lah, nih. Jangan buka. Ngamuk istri. Kalau jadi istri orang tasawuf, belum ditanya istri. Nah, kau tengok duit di dalam dompet gue. Ya, Ferry, bisa ya. Nah, inilah jawaban saya dari tadi ya, bahwa memang dia hati orang arif itu bersifat global, bersifat umum ya, melihat apa yang dilihat orang, tetapi kalau yang sudah tajalli, itulah dinampakkan Allah Ta'ala apa-apa yang tak nampak orang. Tapi kembali kepada adabnya, tidak boleh dipamerkan. Ya, gitulah ya. Oke, sampai situ. Aku doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa zakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li masyayikhina wa li walidayna wa li ashabina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.